Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, kemudian aktif, semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Untuk pagi hari ini kita akan mengadakan presentasi atau diskusi yang disampaikan minggu kemarin ya, yang sudah dibahas minggu kemarin. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya silahkan memimpin berdoa. Silahkan untuk Mbak Revalin ya, untuk memimpin berdoa agar kegiatan hari ini lancar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Revalin. Ya. Untuk Mbak Revalin, videonya tolong dinyalakan ya, nanti ketika memaparkan diskusinya. Baik, untuk selanjutnya, syarat atau ketentuan untuk melakukan presentasi yang pertama yaitu 1. Setiap presentator atau yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan untuk memberikan salam, kemudian memperkenalkan anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, ketika mempresentasikan, silakan untuk videonya dinyalakan terlebih dahulu ya, agar nanti kelihatan. Yang ketiga, jika nanti waktu presentasi belum bisa share point atau belum bisa membagikan video atau PPT-nya, bisa langsung untuk dipresentasikan. Tidak usah memakai PPT atau video ya. Kemudian yang keempat, setelah presentasi dari kelompok lain atau kelompok 1, nanti yang maju kelompok 1 dulu ya, itu kelompok 2, 3, 4, 5 memberikan tanggapan. Tanggapan bisa berupa pertanyaan, bisa berupa materi yang disampaikan, apakah sudah cukup atau masih kurang atau perlu penambahan ya. Kemudian untuk yang kelima, nanti pada akhir diskusi ada beberapa kuis yang akan Ibu berikan. Jadi itu untuk penilaian individu ya. Jadi setiap anak siap untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian yang keenam, untuk penilaian kelompok, itu kelompok yang aktif Ibu nilai yang paling bagus ya, yang aktif, kompak, kemudian ketika diskusi hadir semuanya, setiap anggota kelompoknya itu hadir semuanya lengkap. Jadi ada nilai penambahan dari Bu Nafis. Mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita mulai diskusi atau presentasinya. Adakah pertanyaan? Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, adakah pertanyaan? Untuk presentasi nanti secara urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Adakah yang mau ditanyakan?
Atau mungkin belum jelas? Silakan. Kalau sudah jelas, bisa kita mulai ya. Silahkan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk Mbak Revalin. Saya kelompok 5, Bu. Kelompok 1 siapa ya? Kelompok 1 Mbak, tadi siapa? Mbak Devina? Ya Bu, ini kelompoknya belum semua Bu. Iya, untuk kelompok 1 yang mempresentasikan siapa? Siva Bu, tapi belum masuk. Oh, Siva. Ini sudah gabung apa belum? Belum kayaknya Bu. Oh, belum bisa gabung. Ya, yang sudah masuk cuman saya Bu. Siva nama lengkapnya siapa? Bentar, tidak tahu Bu, bentar. Yang sudah siap kelompok berapa? Silakan, biar cepat. Kelompok 2, 3, 4, 5. Yang sudah siap siapa? Boleh untuk presentasi langsung, silahkan yang sudah siap sambil menunggu dari kelompok 1. Ayo, ini kelas 7F. Kelompok 2 sudah siap belum? Yang kelompoknya belum hadir bisa bilang sama Bunda Wis. Untuk Mbak Kansa, kelompoknya yang belum hadir siapa? Biar Ibu ini masukkan di Meet biar bisa bergabung. Aswa Bu. Siapa? Aswa. 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 Ashifa Bu, Ashifa. Oh, Asyifa. Asyifa. Asyifa.
Kelompok 2 sudah siap belum kelompok 2? Kelompok 2 kalau sudah siap bisa langsung memaparkan. Ini tadi Bu Nawi sudah bilang sih kalau ini harus siap. Tadi udah Ibu tanya sudah siap apa belum? Jadi kan untuk pemaparannya bagus. Adara, Afrel. Muhyiddin, ini banyak yang belum gabung ini. Benar. Siapa ya? Siapa lagi yang kelompoknya belum gabung ini? Saya Bu, belum maju Siapa semuanya namanya? Bu. Ini baru 17 siswa yang sudah gabung. Ntar Bu lupa aku. Adara sudah ada belum? Belum ya? Adara. Nah ini apa ketua kelompoknya masih tidur Bu? Sinovika Farah Agusti itu. Oh. Masih tidur. Untuk Mbak Devina sudah siap belum? Misalkan Oh, belum tidur ada, dia. bisa diwakili Mbak Devina. Terus si Nur Fauzia itu. Rizky Nur Fauzia. Rizky Nur Fauzia. Oh, Nur Fauzia. Nur Fauzia, Ibu panggil dulu. Rajendra Bu. Rajendra. Benda Nur Fauzia ya. Nur Fauzia, Rajendra. Sama Nur Aulia Rahmah. Nur Aulia Rahmah. Belum hadir semua itu Bu. Kemarin tidak bilang kalau ini harus hadir semua ya. Rajendra. Afril Bu sama Puspa itu Bu. Untuk kelompok yang lain yang sudah siap, kelompoknya siapa? Boleh langsung dipaparkan saja. Median sudah ada belum median? Median sudah ada. Afral sudah ada belum? Afral sudah ada. Ashifa sudah ada. Devina sudah. Jenia sudah ada. Jenia sudah. Kansa sudah. Lalang sudah. Loris sudah. Maheswari sudah ada belum? Maheswari.
Maheswari. Maya Sekar sudah ada. My Love sudah ada. My Love. My Love. Mbak My Love ada. Muhyiddin sudah hadir ya. Muhyiddin, oke. Muhyiddin Muhammad Fahri. Ini yang belum hadir. Siapa ini? Baik. Untuk kelompok 2 sudah siap belum? Kelompok 2. Halo kelompok 2. Belum, Bu. Belum siap. Kelompok 3 sudah siap? Belum, Bu. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4. Belum, Bu. Belum siap. Kelompok 5. Kelompok 5 bagaimana? Belum siap. Kelompok 5 siap? Mas Remon sudah siap? Kelompok 5? Belum, Bu. Aku kelompok 4, Bu. Iya, kelompok 5 mana kelompok 5? Saya Bu, siap. Iya. Mbak Revalin sudah siap? Sudah siap ya? Iya, siap. Ya, silakan. Sebentar, Videonya tolong dinyalakan Mbak Revalin. Oke, ya, silakan. Maaf Bu, kok PowerPoint-nya nggak bisa di-share screen ya? Nggak bisa pakai laptop apa pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop itu di situ ada anak panah ke atas. Iya, udah Bu, tapi file tidak tersedia gitu. Sudah di browser? Sudah. Sudah. Kalau tidak bisa berarti langsung dipresentasikan saja. Iya Bu, sebentar. Iya. Maaf Bu, kelompok lain dulu gimana? Itu soalnya belum bisa. Kelompok lain juga belum siap ini untuk kelas 7B, 7F. Kelompok lain juga belum nih. Untuk kelas 7F pernah meet di kelompok masing-masing belum? Belum pernah Bu. Makanya. Kemarin kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok 3 sudah mencoba meet. Ya, Bisa share point enggak? bisanya screen, Bu, screen. Screen enggak apa-apa. Kelompok 3 dulu apa? Yang Kelompok 3 dulu bisa enggak? Sambil nunggu ini kelompok 5. Iya, Bu. Ya, silakan. Bu. Sudah muncul apa belum, Bu? Belum. Wes. Udah. Di sini udah, Bu. Wah, Ini kok Udah apa belum, Bu? ya sudah. Ya. Ya.
Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu membahas tentang tari pendet. Anggota kelompok 3. 1. Muhammad Syalendra Wiradharma nomor 14. 2. Muhammad Bilal nomor 15. 3. Muhammad Haidarasya nomor 16. 4. Muhammad Nailul Irsyad nomor 17. 5. Muhyiddin Amirul Soleh nomor 18. 6. Natalia Dewi Noviani Fernandes nomor 19. 1. Sejarah tari pendet. Tari pendet adalah tari yang berasal dari Provinsi Bali. Tari pendet sendiri merupakan sebuah pernyataan dari persembahan yang dituangkan dalam bentuk kesenian tari. Menjadi semakin populer karena kesenian ini sangat mudah ditarikan oleh semua orang dan tidak perlu dengan latihan yang intensif. Menurut sejarah, tari ini dulunya diciptakan oleh seorang maestro yang berasal dari Bali, yaitu Iwayan Rindi pada tahun 1967. Dahulunya tari pendet merupakan tarian yang bersifat sakral dan hanya dipentaskan di pura pada saat ada ritual keagamaan tertentu. Oleh Iwayan Rindi, seni tari ini diubah menjadi kesenian yang dapat dipentaskan tidak hanya pada saat ritual keagamaan. 2. Gerakan tari pendet. Pada dasarnya motif gerak tari pendet hanya beberapa gerakan seperti megol, ngelung, agem kanan, agem kiri, nyereksek, ulap-ulap, dan tabur bunga. Berikut gambar gerakan tari pendet. 3. Level tari pendet. Level gerak tari pendet yaitu level sedang. 4. Pola lantai tari pendet. Pola lantai tari pendet ada 2, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai melengkung. Gambar di atas merupakan tari pendet menggunakan pola lantai garis lurus. Gambar di bawah merupakan tari pendet menggunakan pola lantai melengkung. Iringan tari pendet. Musik yang digunakan dalam tarian ini berasal dari tabuhan gamelan Bali yang disebut gong kebiar yang bertindak sebagai pengatur ritme para penari. Berikut gambar gong kebiar. Kostum tari pendet. Penari pendet mengenakan pakaian adat Bali yang terdiri dari tapi hijau dengan motif cerap-cerap, kemben warna merah dengan motif emas, angkin kuning dengan motif tumpeng, serta selendang warna merah polos yang dililitkan di pinggang. Berikut gambar kostum tari pendet. Keunikan tari pendet, sikap tari ini mencakup gerakan tangan, kepala, bahu, dan kaki. Para penari membawa sebuah bokor atau piring besar yang berbentuk cekung, serta bertepian lebar dalam setiap tariannya. Bokor sendiri biasanya terbuat dari logam, dan motif gerakan tari pendet yang simpel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Muhammad Haidarasya, perwakilan dari kelompok 3 ya. Untuk videonya bagus sekali ya, untuk hasil diskusi kelompoknya tentang tari pendet. Baik, silakan untuk kelompok yang lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok Mas Haidarasya. Kelompok 1, 2, 4, 5, silakan yang mau menanggapi. Perwakilan dari kelompoknya bisa. Ini untuk Mas Muhammad Nailul Irsyad, bagus sekali untuk fotonya. Yang lainnya kok belum dipasang untuk foto ibunya ya. Bagaimana kelompok yang lain? Silahkan memberikan tanggapan. Yang memberikan tanggapan ada nilai plus dari Bu Nafis, ini sudah Ibu catat. Untuk kelompok 3, Mas Haidarasya yang memaparkan. Jadi ada nilai plusnya untuk individu.
Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu menambahkan ya untuk kelompoknya Mas Nailur Ersyad. Untuk level tari pendet, tadi levelnya apa Mas Nailur? Sedang. Level sedang. Padahal di tari pendet itu ada level tinggi dan ada level rendah. Untuk kelompoknya Mas Haidar sudah melihat video tari pendet? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Ada gerakan yang diangkat kakinya. Ada tidak? Di gerakan ngelong, ada itu gerakan ngelong, kakinya diangkat. Ada gerakan ngumbang, waktu masuk awal sambil membawa sesajen atau bokornya itu kan jalannya kakinya sambil diangkat. Angkat. Ya, kemudian level rendahnya ketika sembah di bawah itu kan duduknya timpuh. Jadi itu termasuk juga level rendah. Ada juga level rendah. Cuma kebanyakan gerakannya menggunakan level sedang. Jadi dikatakan bahwa tari pendet itu menggunakan level sedang. Ya, jelas ya Mas Muhammad Haidar dan yang lain. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, jadi untuk tari pendet ada gerak level tinggi, ada gerak level sedang, ada gerak level rendah. Karena kebanyakan level sedangnya, jadi bisa dikatakan bahwa tari pendet menggunakan level sedang. Itu saja ya. Kemudian untuk ciri khusus atau keunikan tari pendet terletak pada gerakan mata. Gerakan mata namanya seledet atau nyaldet. Ya. Di Bali itu ada gerakan seledet khusus mata. Jadi untuk gerakan mata itu menjadi ciri khas dari tarian Bali. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Tidak ada ya. Semuanya udah jelas tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Haidar Rasya. Baik, selanjutnya kelompok 5. Tadi Mbak siapa? Revalin ya? Mbak Revalin sudah siap? Belum, Bu, soalnya Iya. PowerPoint-nya nggak bisa di-share screen. Oh, PowerPoint nggak bisa di-share screen. Mbak Revalin langsung menyampaikan saja enggak apa-apa? Iya, Bu. Ya. Oke. Ibu persilakan untuk kelompoknya Mbak Revalin, tidak pakai share screen, tidak pakai video, enggak apa-apa. Silakan untuk langsung memaparkan saja. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tari remo. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Revalin Nasma Rosyadi, Reyanza Putra Ramadan, Rindiani, Sutasi Prameswari Dewi, Rikna Maulida Nur, Vera Sylvia Fernande. 1. Sejarah tari remo. Tari remo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari daerah Jombang, Jawa Timur. Tari remo telah ada sejak tahun 1930-an. Pada awalnya, tarian ini dibuat oleh para seniman jalanan pada masa lalu dengan memberikan tema perjuangan seorang pangeran di medan tempur. Pertama kalinya, tarian ini dipentaskan dengan cara berkeliling di jalanan dan digunakan untuk mengamen. Dengan berkembangnya konsep tari remo, jenis tarian ini kemudian banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian, tarian ini difungsikan dalam acara-acara tertentu. 2. Gerakan tari remo. Ciri khas dari gerakan tari remo adalah gerak kaki yang menghentak-hentak
dinamis, dan ditingkahi suara gemerincing dari gelang lonceng kecil di pergelangan kaki setiap penari. Sehingga pada saat penari menghentakkan kakinya, lonceng tersebut akan berbunyi. 3. Level tari remo. Level gerak tari remo adalah level tinggi. Karena gerakan tari remo yang lincah, kuat, dan semangat, sehingga tari remo menggunakan level tinggi. 4. Pola lantai tari remo. Ada 4 jenis pola lantai yang digunakan dalam tari remo. Di antaranya pola lantai melingkar, pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, dan pola lantai diagonal. 5. Iringan tari remo. Pementasan tari sulit dilepaskan dari musik sebagai pengiringnya. Musik pengiring tari berfungsi untuk menyuarakan gerakan tari dengan tempo. Pada tari remo, suara lonceng kaki yang digunakan penari akan berpadu dengan musik pengiring. Jenis alat musik pengiring tari remo adalah gamelan dengan jenis irama atau gending jula-juli dan teropongan. 6. Kostum tari remo. Kostum yang digunakan pada tarian remo sangat beraneka ragam. Sebab setiap daerah yang ada di sekitar wilayah Jombang memiliki ciri khas pakaiannya tersendiri. Oleh sebab itu, kostum yang dipakai dapat berupa gaya Surabayaan, gaya Malangan, gaya Jombangan. Akan tetapi, pada dasarnya, kostum yang digunakan adalah sama. Kostum yang digunakan diantaranya ikat kepala berwarna merah, baju berlengan panjang, celana dengan panjang selutut, kain batik pesisiran yang menjuntai hingga ke lutut, selendang pada bahu, stocking yang diikat di pinggang, serta keris yang menyelip di belakang, dan gelang lonceng kecil yang diikat di kaki. 7. Keunikan tari remo. Tari remo memiliki ciri khas, yakni gerakan kaki yang rancak serta dinamis. Gerakan ini bisa membuat para penonton terpukau karena adanya tambahan efek suara rincing dari lonceng di pergelangan kaki setiap penari. Selain itu, tari remo semakin atraktif dengan gerakan lempar selendang atau sampur, gerakan gelengan kepala, ekspresi wajah, hingga permainan menggunakan kuda-kudaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali untuk penampilan dari kelompoknya Mbak Revalin ya. Sudah lengkap materi yang disampaikan. Untuk kelompok yang lain silakan untuk memberikan tanggapan. Kelompok 1, 2, 4, 5. Mbak Revalin tadi kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Ya, Mbak. Berarti yang menanggapi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, silahkan perwakilan dari Mbak Devina bisa menanggapi. Mbak Devina, silahkan menanggapi kelompok 5. Mbak Devina kemana ini Mbak Devina? Tidur, Bu. Mas Nailur mau menanggapi? Iya, Mbak Devina ada. Ayo silakan Mbak Devina menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Kelompoknya Mas Nailur bisa menanggapi? Yang menanggapi, yang bertanya ada nilai bonusnya, nilai plus dari individu, untuk individu. Tidak ada yang menanggapi untuk kelompok 5. Baik, untuk kelompok 5 yang dibahas adalah tari remo. Tari remo tadi disampaikan bahwa levelnya menggunakan level tinggi ya? Iya Mbak Revalin.
Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. menggunakan level tinggi. Karena hampir sebagian besar gerakannya menggunakan level tinggi ya, melompat. Tapi juga ada gerak level rendah, juga ada gerak level sedang. Untuk gerakan tari remo itu ciri khasnya di gerak, kalau di Jawa Timur itu gerak gedruk, kakinya diangkat, digejuk-gejuk gitu ya, gerak gedruk namanya itu. Kemudian untuk propertinya itu ciri khasnya adalah menggunakan gelang kaki yang ada kerincingannya, namanya gongseng. Jadi itu namanya gongseng, tadi sudah disampaikan Mbak Revalin. Untuk propertinya menggunakan gelang kaki. Nah, istilahnya namanya gongseng ya. Kemudian yang lain, biasanya untuk tari remo itu digunakan pada saat acara pementasan ludruk. Tapi kalau sekarang untuk acara penyambutan ya, dulu memang ada kesenian yang namanya ludruk di TVRI itu. Sekarang kok jarang ya, hampir tidak ada ya sekarang kesenian ludruk yang berasal dari Jawa Timur. Baik, itu saja mungkin tambahnya dari Bu Nafis. Selanjutnya silahkan untuk kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya, kelompoknya siapa? Yang sudah siap? Yang sudah siap kelompoknya, kelompok 4 sudah siap? Iya, Mas Bilal sudah siap, Mas Bilal? Mas Bilal kelompok 3 ya? Kelompok 4 kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas Rangga, Racindra, Nur Fauzia, Nur Aulia, Novika. Mana kelompok 4? Tidak ada. Belum siap nih kelompok 4. Kelompoknya Mbak Adara, Afrel, Ashifa, Devina, Jenia, Kansa. Sudah siap belum kelompok 1? Siap, Bu. Ya, silahkan. Kansa, ya. Silahkan Mbak Kansa. Share PowerPoint. Ya. Videonya dinyalakan ya. Mbak Kansa. Ini yang menjadi presentatornya Ibu Tambarina. Ya, silakan. Dek, Maaf untuk Mbak Kansa, tolong. Mbak Kansa suaranya belum kedengaran ini. ada suaranya weh. Mungkin volumenya agak dikeraskan sedikit apa gimana? Coba dites dulu. Mungkin jaringannya, Bu. Ya, sudah siap. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Nugraha, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah tari saman. Tari saman merupakan sebuah tarian asal suku Gayo Aceh yang mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar bernama Syekh Saman. Tarian ini awalnya hanyalah sebuah permainan rakyat bernama Poane. Kebudayaan Islam yang masuk ke daerah Gayo pada masa itu berakulturasi dengan permainan Poane, sehingga nyanyian pengiring permainan Poane yang awalnya hanya bersifat pelengkap berubah menjadi nyanyian penuh makna dan pujian pada Allah.
Kebudayaan Islam juga merubah beberapa gerakan pada tari saman, mulai dari tepukan dan perubahan tempat duduk. Tari saman di masa Kesultanan Aceh hanya ditampilkan pada acara perayaan Maulid Nabi Muhammad di surau-surau atau masjid di daerah Gayo. Namun pada perkembangannya ia juga kemudian dimainkan pada acara-acara umum seperti acara pesta ulang tahun, pernikahan, khitan, dan acara lainnya hingga sekarang. Gerakan-gerakan dalam tari saman secara umum terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu gerakan tepuk tangan dan gerakan tepuk dada, gerakan guncang, gerakan kirep, gerakan linggang, dan gerakan surangsari. Tari saman merupakan tari saman termasuk dalam daftar gerak level tarian rendah karena dalam ketinggian hanya sebatas merebah diri di lantai dan sedikit melakukan gerakan yang menguras tenaga. Pola lantai tari saman menggunakan pola lantai lurus baik vertikal dan horizontal. Iringan tari saman adalah berupa iringan musik kendang dan suara dari para penari dan dikombinasikan dengan tepuk tangan, suara tepukan dari dada dan pangkal paha. Mereka menjadi sinkronisasi dan menghempaskan badan ke arah depan. Pakaian tari saman dibagi dua, yaitu pada kepala dipakai bulang teleng, sansunting kepies, pada badan dipakai baju kantong. Baju kantong juga disebut baju karawang, yaitu baju berangan pendek berwarna hitam disulam benang putih hijau. Keunikan tari saman ini terletak pada kekompakan gerakannya yang sangat menakjubkan. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kansa, perwakilan dari kelompok 1 ya. Untuk materi yang disampaikannya bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Kelompok yang lain? Bagaimana? Kelompok 2, 3, 4, 5 yang mau memberikan tanggapan siapa? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu yang menanggapi dan mau bertanya dengan kelompok 1 ya. Tadi disampaikan bahwa keunikan tari saman adalah terletak pada kekompakan geraknya ya. Itu bagus sekali. Bisa menyebutkan keunikan yang lain? Keunikan yang lain dari tari saman? Ada yang bisa yang lain mungkin? Keunikan tari saman selain kekompakan apa? Tidak ada, Ibu tambahkan ya. Untuk tari saman, keunikannya selain kekompakan geraknya atau penarinya, itu adalah tentang iringannya. Tari saman menggunakan iringan, bukan iringan musik, tapi menggunakan suara lagu atau nyanyian. Ya, nah itu tadi Mas Rasya tadi tidak menjawab. Baik, untuk tambahnya itu saja. Nanti kita lanjut di kuis setelah presentasi dari kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 dan 4. Silakan dilanjut untuk kelompok 2. Kelompok 2 Lalang ya. Kelompok 2 Loris, Maheswari, Maya, My Love, Median, Muhammad Fahri, Muhammad Shailendra. Silahkan. Ini sudah ada Mas Muhammad Fahri, sudah ada. Siap Muhammad Fahri. Ya, Mbak Median, silahkan. Sudah muncul, Bu? Ya, sudah. Sudah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tari Budaya Ketawang dengan kelompok nama M. Loris Elvando Pratama, Maheswari Loka Fadila, Maya Sekar Atika, Mailah Kurnia Azhara, Median Ikirana, dan Muhammad Fahri Ardianto. Di sini kita akan mempresentasikan pertama, yaitu sejarah tari budaya Ketawang. Sejarah tari budaya Ketawang adalah berawal ketika Sultan Agung memerintahkan Kesultanan Mataram tahun 1613 sampai 1665. Tari budaya Ketawang akhirnya diberikan kepada Kesultanan Surakarta, dan dalam perkembangannya tarian ini tetap dilakukan pada saat penobatan dan upacara pengingat kenaikan tahta Sunan Surakarta. Gerakan tari budaya Ketawang. Tari budaya Ketawang memiliki gerakan kapang-kapang di mana tangan berada di samping dan jari posisi ngiting. Ketiga, level tari. Level tari budaya Ketawang mempunyai 2 level tari, yaitu level rendah dan level sedang. Pola lantai yang digunakan pada tari budaya Ketawang seperti gawang tabuh, gawang jejer wayang, gawang urut kacang, gawang kalating, gawang perang, dan gawang 3-3. 4. Iringan musik. Dalam pementasan tari budaya Ketawang dilakukan dengan iringan musik gending Ketawang dengan nada pelek. Sementara itu instrumen yang digunakan diantaranya ketuk, kenong, gong, gendang, dan anak. Kostum tari budaya Ketawang. Para penari budaya Ketawang memakai busana dodot agung atau basahan yang didominasi warna hitam. Para penari juga dihiasi dengan berbagai aksesoris seperti gantung garuda, ukur, sisir jeram kajar, dan tunduk mentul. Berikut adalah contoh bentuk dari sisir jeram seajar dan gunduk mentul. Keunikan tari budaya Ketawang adalah pesona mistis, karena di setiap tarian ini dilakukan dipercaya sang ratu datang baik saat latihan ataupun saat dipentaskan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Median, perwakilan dari kelompok 2 ya. Untuk presentasinya bagus sekali. Sudah bisa share point dan membagikan video ya. Tolong untuk Mbak Median mungkin bisa memberitahu untuk cara membagikan videonya kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4, agar bisa untuk dilihat hasil diskusinya yang disampaikan. Kemudian untuk kelompok lain, silahkan yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok 2. Bagaimana kelompok 1, kelompok 3, 4, dan 5? Coba ada yang mewakili? Bagaimana materi yang disampaikan oleh kelompok 2? Mungkin kalian belum jelas atau mau bertanya tentang materi tari bedaya ya? Tari bedaya Ketawang. Atau mungkin menambahkan? Tidak ada? Yuk Ibu tunggu. Siapa? Kelompok 1 tidak ada yang mewakili?
Baik, kalau tidak ada ibu yang menanggapi. Untuk penampilan dari kelompok 2 sudah bagus sekali, materinya juga sudah lengkap, sudah bagus. Kemudian kekompakannya juga sudah ada. Tadi ada yang menyampaikan bergantian. Ada 2 siswa ya, kalau tidak salah kalau ibu lihat. Kemudian untuk tambahan materi dari tari Bedaya Ketawang itu memang ada sejarahnya, bahwa tari Bedaya Ketawang itu dulunya diciptakan oleh Sultan Agung ya, Sultan Agung dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Nah itu ada sejarahnya. Kemudian mungkin kalian bisa melihat pertemuan antara Ratu Nyi Roro Kidul dengan Sultan Agung, itu ada tempatnya di Parangtritis, itu namanya Parangkusumo kalau kalian pergi atau wisata ke Jogja ya, bisa dilihat di sana atau bertanya pada juru kuncinya ya. Mungkin itu tambahan dari Bu Nafis. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Kelompoknya Mbak Natalia Muhyiddin, Novika, Nur Aulia, Nur Fauzia. Rajendra ya? Rajendra. Ya, siapa yang mewakili? Kelompok 4. Raymond kelompok 4 ya? Mas Raymond, Mas Rangga, Rajendra, Nur Fauzia, Nur Aulia, Novika. Bisa mewakili. Mbak Natalia kelompok berapa? Mbak Natalia? Masih di situ? Mbak Natalia? Kelompok 4, ayo. Untuk kelompok 4, materinya tari topeng Cisalak dari Cisalak, Jawa Barat. Jadi bisa diwakili untuk anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang disampaikan minggu kemarin. Tidak ada? Kelompok 4 kalau tidak ada berarti nanti diskusi sendiri sama Bu Nafis satu-satu, berarti videonya membuat setiap anak satu atau PPT-nya satu-satu. Bagaimana untuk kelompok 4? Mau disampaikan hari ini apa hari lain dengan mengumpulkan PPT atau video setiap anggota kelompok satu-satu atau bagaimana? Baik, kalau tidak ada, tidak maju, berarti sekarang kita lanjut untuk kuisnya. Kuisnya silakan untuk yang bisa menjawab, bisa ada nilai kuis atau nilai tambahan untuk setiap siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nafis. Pertanyaan yang pertama, kesenian yang ada di Indonesia itu banyak sekali ya, bisa dicontohkan ada alat musik daerah, ada lagu daerah, ada tari daerah, kemudian ada properti atau transportasi dari daerah masing-masing ya. Nah, di sini supaya kesenian yang ada di Indonesia itu tidak punah atau pudar atau hilang mungkin ya, itu bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mewarisi atau melestarikan budaya atau kesenian yang ada di Indonesia. Silahkan. Tetap memainkannya, Bu. Gimana? Tetap menjaganya dan memainkan tarinya. Ya, Tetap mengembangkan. Yang sebentar. Yang tetap menjawab, memainkannya. coba yang menjawab, itu kan jawabannya banyak sekali ya. Silahkan yang menjawab, video langsung dinyalakan, sebutkan namanya ya, biar kelihatan. Yuk, siapa? Jawabannya ini banyak sekali. Bagaimana cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia supaya tidak punah atau hilang? Videonya tolong dinyalakan.
Biar kelihatan namanya yang menjawab dan Bu Nawis tahu wajahnya ya. Oke, silahkan Mas Haidar. Tetap menarikannya. Tetap menarikannya. Mas Haidar pernah menarikannya? Belum. Mas Haidar rasa pernah menarikannya? Pernah, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mas Haidar. Yang lain, silahkan. Muhammad Nailur Irsyad, ya, silahkan. Videonya tolong dinyalakan. Nailur Irsyad, ya, video dinyalakan Mas. Sambil ngecek Bu Nawis kalian memakai seragam atau tidak. Tolong agak jauh sedikit. Itu rambutnya perlu dipotong, gondrong sekali ya. Bagaimana Mas Nailur Irsyad? Oh, Mbak Tirza. Ya, oke Mbak Tirza, silahkan. Melestarikan dan mengembangkan tarian itu, Bu. Dengan Melestarikan dan mengembangkan tarian itu. Lah maksudnya Bu Nawis itu cara melestarikannya itu bagaimana sebagai pelajar? dan memainkan dan menarikannya. Memainkan dan menarikannya, ya. Yang lain ada? Jawaban yang lain? Itu saja. Ya. Baik. Lanjut yang lain. Ini masih banyak. Untuk jawabannya masih banyak sekali. Sebagai generasi muda, bagaimana cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia sebagai pelajar kalian? Ya, Mas Lalang silahkan. Saya. Ya, Mas Lalang. Bagaimana Mas Lalang? Mengetahui informasi tari dan bagaimana mencari informasi tentang seni tari daerah agar mendapat memahami tarian tersebut. Iya, terus ada lagi? Membuat pertunjukan tari daerah pada di luar publik, Bu, atau publik. Iya, betul, betul sekali ya. Misalnya di lingkungan sekolah ya, misalnya pas waktu tidak pandemi mungkin Mas Lalang mengadakan pertunjukan kesenian tarian yang dipertunjukkan di lapangan sekolah. Biasanya kan pada hari Jumat itu ada pembiasaan dan perwakilan dari kelasnya itu menampilkan sebuah tarian atau pertunjukan drama dan sebagainya atau musik ya. Terima kasih untuk Mas Lalang. Selanjutnya yang lain silakan. Ayo, yang lain. Sudah tidak ada? Banyak sekali nih untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya kita sebagai generasi muda atau sebagai pelajar. Mbak Median, bisa? Mbak Median? Memperkenalkan tari melalui berbagai macam platform sosial media, baik melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya. Iya, silakan di videonya dinyalakan dulu. Kalau menjawab, baru Ibu nanti bisa memberikan nilai. Diulang lagi, videonya dinyalakan ya. Ya, betul ya. Memperkenalkan tari melalui sosial media, baik berupa Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Ya, betul. Ya, terima kasih untuk Mbak Median. Kita beri kesempatan untuk yang lain, silahkan. Masih banyak lagi jawaban yang lain. Ada lagi? Siapa? Tidak ada? Tidak ada. Ibu beri kesempatan, silahkan yang mau memberikan jawabannya. Baik, kalau tidak ada, Ibu tambahkan ya. Sebagai generasi muda, untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, itu tadi sudah dicontohkan sama teman-teman kalian. Itu sudah betul ya. Ibu hanya menambahkan, misalnya kita
membuat sanggar tari. Kemudian kita di masyarakat, misalkan Mas Lalang bisa menarikan tari remo. Mas Lalang melatih anak-anak atau adik-adik yang ada di lingkungan sekitarnya untuk berlatih tarian remo. Itu juga termasuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Seperti kemarin kalian Ibu suruh untuk menari tari watang. Nah, ketika kalian bisa menarikan tarian tersebut, bagaimana cara kalian supaya tari tersebut bisa ditampilkan di lingkungan sekitarnya, yaitu dengan melatih adik-adik yang belum bisa menari, kemudian dilatih ketika ada acara di desanya atau acara di perumahannya, itu bisa ditampilkan waktu 17 Agustus mungkin ya. Kemudian yang lain dengan mengumpulkan video-video tari, mengoleksi kostum tari daerah, mungkin itu salah satunya juga. Kemudian menampilkan tarian tersebut secara publik seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Lalang, misalnya di sekolah kalian tampil dan dipertunjukkan kepada temannya. Itu salah satu untuk kita melestarikan budaya yang ada di Indonesia agar tidak punah atau pudar, sehingga negara lain tidak mengaku-ngaku kesenian yang ada di Indonesia. Itu pernah ada itu tari Reak Ponorogo itu diakui oleh bangsa Malaysia ya, padahal itu asli kesenian dari Indonesia. Itu ya. Ada pertanyaan? Mungkin itu cukup, itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk selanjutnya persiapan PTS. Untuk PTS bab yang dipelajari yaitu bab 9, materi bab 9 dan bab 13. Untuk file video pembelajaran sudah ada di kegiatan pembelajaran setiap minggu ya. Sudah Ibu share materinya, sudah ada semuanya di situ. Silahkan untuk kalian belajar. Untuk soal seni budaya ada 25 soal, 10 soal pilihan ganda dengan menjawab satu jawaban benar. Kemudian yang kedua, 10 soal pilihan ganda kompleks dengan menjawab 2 jawaban benar seperti yang telah Ibu berikan pada kuis kemarin ya. Kalian harus menjawab 2 jawaban yang benar. Kalau kalian menjawab 1 jawaban benar berarti tetap nilainya 0. Harus 2 jawaban itu benar semuanya. 2, dipilih 2, jangan dipilih 1 ya. Kalau dipilih 1 tetap salah ya. Kemudian untuk yang ketiga, uraian. Uraian terdiri dari 5 soal. Silahkan kalian pelajari ya. Semoga nanti bisa lancar dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik. Itu mungkin yang perlu Ibu sampaikan untuk hari ini. Silahkan yang terakhir seperti Mas Muhammad Nailur Irsyad. Nah, itu kalau dipasang seperti itu semuanya kan bagus sekali itu. Bisa lihat selama PTS untuk kelas 7F memasang fotonya semuanya seperti Mas Nailur Irsyad. Ini ada nilai plusnya buat Mas Nailur Irsyad ya, sudah memasang foto ibunya untuk mengikuti siap PTS ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri untuk meet hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Apa lu? Kowe golek iku. Padahal kowe burung masang PP ini sih lul. Wah, aku wis ngirim kok gone-gone ngono. Bu Nafisa Neng apa? Neng WA apa neng WA? WA. Neng kolom ke? Neng WA. Ah, Alah ngono tok. Lang, tapi panggilnya kapan, Lang? Aku wis gawe. Panggilnya kapan, Lang? Wis gawe tapi burung tak kirim. kamera Menang wis menang. Allah apa sih? Wih, Cakep wih banget. menang. Wih menang. Podis. Matai. Gila lang. Lang, Oh, digoleki kok Bek sopo? Tirsia goblok. Matamu. Kayak amat tuh agak saya ke. Asu kayak des. Nganu ke. Mabuki perak ini lah, kue rak mana tok gelang. Ya, mat tahu cai. Tai.